Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Video kali ini, saya ingin menampilkan perdebatan antara Elia dan Zuma mengenai ajaran dari monoteisme Abrahamik. Apakah Zuma mampu menjawab setiap pertanyaan atau pengertian dari ajaran monoteisme Abrahamik, atau Zuma hanya mampu ngeles purak-purak pintar tapi modal toak dan congol? Mari kita saksikan. Bentar. Ya, itu ya, silakan. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat sore. Pada sore hari ini, saya bersama adik kita Elia membahas tentang konsep agama keyakinan terkait dengan monoteism, dalam hal ini Abrahamik atau yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim. Jadi saya mengawalinya dengan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Jadi Islam datang kemudian dengan titah dari langit mengajarkan sebuah konsep di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah akidah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana akidah yang tertanam di sana adalah mengikuti millah atau ajaran yang kemudian menjadi hukum akidah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 item yang kemudian yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama terkait dengan tauhid. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia pilihan yang setelah kemudian terjadinya bahtera, dia adalah orang yang pertama diperkenalkan sebagai sosok yang mengajarkan satu Tuhan. Satu Tuhan, satu hakikat Tuhan, satu pribadi Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Oleh karena itulah kemudian pokok akidah ini yang menjadi sandaran kemudian umat Islam. Begitu Rasul Muhammad SAW menanamkan sebuah akidah yang begitu hebat sampai hari ini. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu diperkenalkan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua terkait dengan prosesi ibadah. Prosesi ibadah yang terkait dengan persembahan melibatkan oknum lain, yaitu kurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saffat itu jelas sekali diperintah oleh Allah kemudian untuk mempersembahkan anaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menerima ujian itu. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan dengan keikhlasan sepenuh hati untuk mengorbankan anak sematawayang, anak tunggal yang dia punya. Belum ada yang lain, baru satu. Maka nama anak tersebut adalah Ismail. Tuhan mendengarkan doanya agar beliau diberi anak. Alhamdulillah beliau diberi anak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan diri sendiri, yaitu sunnat. Jadi ada 3 komponen yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai ajaran yang diwariskan kepada keturunannya. Yang pertama akidah satu Tuhan, kemudian yang kedua adalah kurban hewan, dan yang ketiga adalah sunnat. Ini 3 pondasi yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai agama monoteism yang menjadi leluhur yang diajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Mungkin waktu saya habis ya? Ya. Sudah, terima kasih. Waktunya habis ya? Oke. Kok nggak muncul timernya? Itu masih ada 13 detik ya. Oh, masih ada 1 menit. Kok hilang? Tempat saya kok nggak ada ya? Ada itu 88. Jadi kesimpulan saya itu begitu. Kesimpulan kami, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim." 3 pondasi akidah ini kemudian yang menjadi acuan kami di dalam berislam, bahwa Nabi Ibrahim sebagai agama monoteism mengajarkan terkait dengan akidah tauhid, kemudian yang kedua adalah kurban hewan, dan yang ketiga adalah bersunat. Ini ciri dari agama Abrahamik atau agama yang diajarkan oleh Allah melalui Abraham dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Saya kira begitu untuk sementara. Waktunya habis ya. Masih ada. Ya, diselesaikan aja itu 40 detik lagi ada tuh. Oke. Jadi kesimpulan saya bahwa Nabi Ishak mengajarkan hal ini kepada keturunannya dari Nabi Ibrahim.
sampai kepada yang kita tahu hari ini mereka masih melakoni. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam masih menjalankan 3 poin ini kepada keturunannya. Jadi Islam berasal dari Nabi Ismail, kemudian Yahudi dalam hal ini Nasrani juga berasal daripada Nabi Ishak, sehingga 2 agama atau 3 agama ini kemudian mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, melakukan pengorbanan dengan korban hewan, lalu kemudian melakukan prosesi sunat, yaitu sunat kulub, yang menjadi tradisi bangsa Arab dan bangsa Yahudi sampai hari ini. Demikian itu sementara. Oke, ya. Boleh diselesain teman-teman? Oke, sudah ya. Karena kalau kepanjangan nanti tambah-tambah aja waktunya mulu dia. Oke, mulai. Sip. Oke, jadi teman-teman, kita tadi sudah dengerin ya bagaimana perspektif teman-teman muslim mengenai monoteisme Abrahamik. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Ya, coba kita lihat bagaimana pendapat dari Agustinus Martir, Agustinus dari Hippo mengenai Allah kekristenan yang satu. Ya, coba kita lihat ya. Saya coba buka. Saya buka aja pandangan monoteisme Abrahamik dari keyahudian itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti di sini, kita bisa lihat data ini. Specific person the Trinity can be distinguished easily in some verses of Genesis. Kalau kita melihat bahwa bahkan di dalam kitab Kejadian pun, iman Abrahamik itu memang mengacu kepada Allah yang esa atau Allah yang satu. Kekristenan dengan jelas dan gamblang kita mengakui iman yang satu. Tapi kesatuan Allah itu yang bagaimana? Nah, tadi kalau Bang Zuma mengatakan monoteisme yang mereka yakini itu adalah satu pribadi Tuhan, tetapi nampaknya iman Yahudi dan kekristenan itu mulai punya perspektif yang berbeda. Ya, coba kita lihat bagaimana pandangan Yahudi sendiri mengenai kata Ha Elohim di sini. Ini buku dari Jewish Trinity dari Yoel Nathan, ya, seorang Yahudi. Nah, Ha Elohim is a Hebrew from meaning all the gods. When referring to Yahweh, Ha Elohim denotes the person of the Trinity. Ya. Kemudian DOT mentions that these people saw or told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian ya, yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan tertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13 ya. Jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan ya, dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas gitu ya. Ini di dalam Trinitas kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan kita selalu mengaku, misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama, karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Ya, di sini dikatakan a plausible interpretasi is that two persons of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Ya, jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman.
yang mungkin nanti kita lihat ya. Di sini dikatakan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah. Dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme, dan di dalam perjanjian lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Begitu. Ya. Silakan. Oke. Masih ada kayaknya waktunya ya? Enggak, sudah. Sudah habis. Ya, silakan. Betul. Oke, baik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, monoteisme, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi 3 atau berapapun. Yang namanya monoteisme itu segala aspek yang ada pada dirinya itu harus merujuk kepada hakikat yang satu itu. Memang dikenal dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam. Beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surat Taha, Allah menerangkan bagaimana dirinya, Allahu la ilaha illahu lahu al-asma'ul husna dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut Saddai, sifat dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi, membagi diri dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monoteisme, berarti dia menganut ajaran satu tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Heh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehye atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Hasem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang 2 atau 3, tapi merujuk pada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham, Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan, Vayomer Elohim El Moseh, Ehye Esir Ehye, itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi. Ada yang menjadi anak, ada yang menjadi Roh Kudus. Itu tak ada itu dalam ajaran monoteisme. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7:22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah maka dia akan serupa dengan makhluk. Dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk, maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian maka tauhid itu gugur, satu Tuhan itu gugur karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut dewa-dewa gitu. Nah, makanya saya mengatakan ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham, Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan Hasem, dengan konsep Yahweh, dikatakan di kitab mereka bahwasanya perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham, muncul kepada pengikutnya Ehye, Aser Ehye, bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah, begitu zamannya berubah maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini, dalam bentuk itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah, kembali ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Qul amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat
Wa ma uti Musa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Semua nabi merujuk kepada satu hakikat ini, yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi 3 pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain. Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku. Tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri, aku sendiri. Tak ada yang lain. Nah, kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abrahamic itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada Elia tadi menjabarkan seperti itu, konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu cocok ketika merujuk kepada akidahnya Abraham? Apa polanya kemudian? Di mana kita bisa mengambil pola itu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ada nggak di ajaran Abraham tuh polanya kayak begitu? Tak ada. Paling Kejadian 1 nomor 26. Oke, udah. Iya, silakan. Udah Bang Zuma. Oke, sip. Oke. Ya. Oke, jadi kita mulai dulu ya sebentar. Ya. Udah ya? Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat 2 hal ya. Satu, dalam segala aspek ehye asyir ehye tadi ya. Satu, monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek di dalam kealahan yang esa kalau Musa sendiri nge-recounted how all the gods ha Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek? Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Plural verb. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab memra di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi, ya. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini, ya. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut memra yang bersama-sama dengan Allah, memra min kedem Allah. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologis dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh Targum Neofiti dan Targum Onkelos? Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada, sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam perjanjian baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri, bahwa itu juga di dalam Targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi? Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God, yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi gods atau Elohim, yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini, bahwa kata gods di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan ehye asyir ehye. Ehye asyir ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan.
Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai Ehye Asir Ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan ego eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya ego eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapa itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah ego eimi? Lagi pula yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata ego eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri? Dengan klaim tadi satu dalam segala aspek. Kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep. Kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertullianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab Kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monoteisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek, berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God tetapi gods dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa Ehye Asir Ehye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan Ehye Asir Ehye yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi yang juga dipakai Tuhan? Dan buktinya juga orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan ego eimi. Begitu. Coba bagaimana penjabarannya? Silakan. Gitu ya. Sudah selesai. Silakan Bang Zuma. Oke. Udah? Enggak, silakan. Kok belum ada ya? Tunggu. Oke. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau hanya berdasarkan ego eimi, Paulus pun mengatakan kata ego eimi. Tergantung konteks. Yesus mengatakan ego eimi bukan berarti dialah Tuhan itu. Dia ditanya tentang siapa yang menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Mesias itu. Ego eimi, akulah dia. Bukan berarti siapa pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Tidak. Contoh misalnya, pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Yang saya katakan tadi, Ehye Asir Ehye. Yesus sebagai apa di sana? Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mukjizat-mukjizatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Tak ada yang lain. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Bukan berarti kami merujuk kepada jamak dalam arti kata Tuhan itu banyak. Bukan berarti ketika Elohim, kata imbuhan him di situ merujuk kepada banyak meninggalkan kata Eloah yang tunggal. Bukan. Sehingga tidak ada di dalam narasi agama Yahudi perintahnya kemudian sembahlah kami. Selalu merujuk sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia, atau sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya, selalu menggunakan kata jamak itu, Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini, oleh adik Elia, di dalam perspektif bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam kaitannya dengan Tuhan, sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. Yahuwahu, dalam bahasa Ibrani, Yodhefafi. Dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa kami bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Al-Eli, kemudian kami juga menyatakan Ali, Al-Ali, itu merujuk kepada Allah. Eloah merujuk kepada Allah. Kemudian ketika berbicara mengenai Elohai, kami mengatakan Ilahi. Kemudian dikatakan Al-Qadir, orang Yahudi menyebutkan Al-Saddai. Bukan berarti Tuhan itu rame. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Tuhan itu jamak, Tuhan itu banyak. Kalau saudara ini membawa orang Yahudi, saya rasa itu hanya perspektif gereja aja. Orang Yahudi hari ini tidak menyembah Tuhan banyak.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Di mana Yahudi mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Sekte apa lagi itu yang ada di Yahudi mengajarkan 3 Tuhan? Itu hanya pandai-pandaian orang Kristen mengolah data, mengatasnamakan Yahudi, tapi Yahudi tidak mengenal konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti, itu tidak dikenal. Itu pandai-pandaian kalian mengolah data, Tuhan Yahudi itu begini, tidak. Kata Elohim di dalam Islam itu setara dengan kata Allahumma. Bukan berarti Allah itu banyak. Itu sifat keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu di antara semua yang ada itu hanya dia, yaitu hakikat ahad. Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan. Semuanya merujuk kepada hakikat yang satu itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul belakangan niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu, 3. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego emi, menyatakan Yesus adalah sehakikat, tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus manusia dari kota Nasaret. Kenapa dia nggak jawab aku Elohim? Karena dia sudah di alam roh, dia sudah di langit, katanya sudah di surga. Harusnya dia menjawab aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Apa itu gugur ego emi? Itu artinya aku manusia, anak Maria tukang kayu, anak si tukang kayu, seorang Mesias yang diurapi, yang diutus sebagai rasul. Bukan berarti ego emi itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Aniho, tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita akui Kristen ini agama dari Roma Yunani yang memang konsep pengajaran dewa-dewa, banyak dewa nusul menjadi manusia. Saya kira begitu. Terima kasih. Silakan. Oke. Kita coba diakhiri, Bang Juma. Sudah? Diakhiri ya? Tunggu. Bukan ya. Sudah, Oke. Sorry, saya baru PK juga ini soalnya. Siap. 2 putaran tadi ya. Ini kedua ya, berarti ya. Kita sisa 3 lagi, nanti penutup sekali. Oke, kita mulai. Oke, ya. Yang pertama tentang ego emi, bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego emi. Yang kedua Elohim, Tuhan banyak. Yang ketiga Tuhan Yesus adalah makhluk ya. Yang pertama ego emi. Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego emi, lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego eimi dan klaim dari dirinya, lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi karena dengan berkata demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Nah, saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata ya iman Yahudi pun mengakui itu. Nih, sementara saya tunjukkan ya. Bahwa Tuhan itu, ini tadi yang saya selalu membawa ini ya, biar Bang Zuma itu coba bantah saya dengan data ya. Ini, coba ini Bang Zuma diperhatikan. Demala Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 2 ya, Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan, karena El ini Elohim who appeared to the Patria dalam Kejadian 17 ayat 1. Nah, lalu kenapa malah Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh kalau memang Tuhan, kalau Allah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Kemudian yang kedua, yang mau saya concern itu adalah tadi Bang Zuma sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai memra yang di dalam Targum. Bang Zuma kalau katakan ini buatan orang Kristen, mohon maaf, Anda boleh cek Targum Neofiti dan juga Targum Onkelos. Kenapa memra dan juga Elohim itu setara dalam hal ini? Kalau memang
Memra dan Elohim itu tidak setara. Lalu kenapa di dalam Targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan, tetapi satu dalam hakikat dan itu setara. Ya, Memra ini adalah bahasa Aram dari firman, dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu menjadi solusi atas misteri kebagaimanaan Allah yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Nah, makanya kalau tadi Bang Juma katakan Yesus itu adalah makhluk, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau firman itu adalah Allah, dan kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Juma saya tanyakan, kalau misalnya firman Allah itu bukan Allah, apakah firman Allah itu kekal? Kalau firman Allah itu kekal, berarti kalau firman Allah itu bukan Allah, berarti ada berapa yang kekal? Ada 2 yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Kalau firman Allah bukan Allah, tapi iman kekristenan dengan sempurna, firman Allah adalah Allah. Artinya kami memonoteismekan Allah. Kalau di dalam iman Bang Zuma, firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari 1 Allah. Ya, jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi, dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego eimi lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Ya, makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini. Ya, tulisan dari Yohanes dari Damaskus di abad ke-7 yang menentang Saracen. Ya, ini dikatakan the Trinitarian belief of John of Damascus. Yohanes dari Damaskus, faith is the third part of his legal work of his founder Naulesus, which has written around 743 after day. Ya, nah jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Juma sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau data yang menentang Memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa, iman Abraham ini. Ya. Coba ini dijelaskan bagaimana menilainya gitu. Ya, silakan. Dah. Ya. Sudah ya? Oke, sebentar. Oke, terima aja. Iya, baik. Jadi kalau dalam hal yang saudara saya katakan itu, dalam Targum itu, sederhana bagi kami umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Itu datanya. Saya nggak perlu nunjukkan. Yesaya 55 nomor 11. Itu terjawab semua. Tuhan ketika ingin mengadakan pribadi baru di luar dirinya, cukup berfirman. Memberi perintah semuanya jadi. Memberi titah semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Begitu juga dalam Al-Quran. Innama amroh, ketika Allah punya urusan ingin mengadakan sesuatu, cukup mengatakan jadi. Yesaya 55 nomor 11. Segala yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum yang keluar dari mulutnya itu terjadi. Tuhan menginginkan Maria hamil. Tuhan cuma berfirman. Gabriel datang ke wanita itu, aku mau dia hamil, melahirkan anak. Jadi, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah keinginan. Keinginan ide Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Tapi Yesus ini bukan firman. Yesus ini daging. Firman itu menjadi daging, jedar. Jadi daging dia. Siapa bilang bahwa Yesus itu firman? Tidak. Yesus sebelum jadi daging pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini sebelum jadi bumi pada mulanya adalah firman. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari firman. Jadi tidak ada kemudian asas yang bisa kita anulir dalam logika sehat
Yesus itu firman. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari daging saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman keluar dari mulut Tuhan. Gabriel sampaikan ke Maria, aku ingin dia hamil. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Jadi Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara adik ini mengatakan, mana dalilnya Yesus Paulus ingin dibunuh? Banyak bergejibun dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Orang-orang Yahudi bersumpah, mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum sebelum membunuh Paulus. Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka. Mereka bertentangan. Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan akidah Kristen, akidah Trinitas. Itu ada dalilnya, lengkap dalam kitab saudara sendiri. Kemudian menurut catatan saya, Yohanes 1 nomor 1 yang tadi udah selesai. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesus, kenapa dia ingin dibunuh? Yesus klarifikasi seketika itu juga. Apa kata Yesus? Stop. Yohanes 10. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ajaran tauhid yang diajarkan oleh Abraham tidak bisa diganggu oleh Kristen. Kristen memiliki pola sendiri. Sekuat apapun Kristen mengais kata Elohim, kata Eloah dan seterusnya, tidak akan pernah bisa selesai. Nanti habis sesi ini saya akan bahas tentang Shaddai, nama Tuhan itu yang kaitannya dengan Elohim. Tapi yang pasti, saudara saya, sekuat apapun kalian, sudah 2000 tahun, kalian tidak pernah kemudian satu tempat ibadah untuk menyembah kepada hakikat yang sama. Karena kenapa? Sembahan Kristen berbeda, sembahan Yahudi berbeda, sembahan yang diajarkan oleh Nabi Abraham, Ishak dan Ismail itu berbeda dengan sembahannya orang Kristen. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, itulah kenyataannya. Nah, kemudian, apa bukti pembedanya? Ya tadi itu. Yesaya 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan Hasem, yang kami sebut dengan Khalik, itu tidak serupa dengan makhluk. Sembahan kalian serupa dengan makhluk. Pertama roh, sang Bapak roh, itu makhluk. Yang kedua anak. Siapa anak ini? Yesus, makhluk. Siapa lagi? Burung merpati, makhluk. Sembahan kalian makhluk, sembahan kami bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Anda makhluk, jadi beda. Sekuat apapun saudara saya ini sekolah sampai di angkasa pun tidak akan pernah bisa sampai pada level penyembahan ajaran Tuhannya Abraham. Karena Tuhan yang Abraham sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Itu harus dipahami. Tuhan kalian adalah roh, sementara Tuhannya Abraham bukan roh. Sekira begitu ya, Adik Elia. Oke, ya. Coba kita apa ya? Coba diselesaikan sudah ya, Bang Juma, diselesaikan dari situ. Coba. Oh, udah selesai ya? Ya, diselesaikan dari situ. Oke, saya mau. Sorry. Ini diterima ya. Oke, sip. Oke, ya. Jadi saya mencatat beberapa poin ya. Tuhan itu cukup berfirman untuk menjadikan segala sesuatu, betul Bang Zuma. Ya, firman itu adalah yang menginisiasi di dalam diri Allah. Bang Zuma harus belajar, berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Ketika bersepeda, berarti kita bersepeda menggunakan sepeda. Dan ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah menggunakan firman-Nya. Nah, dan firman ini kata benda, itu adalah nomina. Nah, jadi kalau Bang Zuma katakan dia cukup berfirman menjadikan segala sesuatu, betul. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua, kalau Bang Zuma katakan tadi firman itu keinginan, Bang Zuma perlu belajar kaidah bahasa Yunani. Ya, saya pengen tahu itu dapat literasi dari mana. Nih, kata logos, kita studi kata. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word and the word was God and the word was God. Coba lihat di sini menggunakan kata logos. Studi lebih lanjut tentang kata logos. Logos itu nomina Bang Juma. Ini nomina.
kata benda. Artinya kalau Bang Zuma mengatakan firman itu adalah keinginan, itu salah. Logos itu adalah nomina. Bang Zuma belajar dari mana logos itu adalah keinginan. Bedakan kehendak, bedakan logika atau logos. Logos dalam bahasa Yunani, logic dalam bahasa Inggris, logika atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengatakan firman itu keinginan, waduh, itu sangat ditentang oleh iman Yahudi dan Kristen. Karena menurut studi kata sekalipun firman itu adalah nomina. Ya, coba bantah saya, data saya yang menunjukkan bahwa firman itu adalah keinginan. Coba nanti ditunjukkan kepada saya itu dari mana. Kemudian firman itu menjadi daging. Berarti dia bukan lagi firman, dia menjadi daging. Loh, ketika Bang Zuma percaya firman Allah menjadi kitab yang Bang Zuma sebut dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak lagi adalah firmannya Tuhan? Apakah firman Tuhan di dalam kitab itu menjadi hilang karena dia menjadi buku? Kalau di dalam iman Bang Zuma firman menjadi kitab, di dalam iman kami firman menjadi manusia. Apa bedanya? Coba nanti Anda sebutkan perbedaannya padahal apa? Gitu ya. Jadi untuk menutup kebingungan, kalau Bang Zuma bilang firman menjadi manusia, itu bingung sekali firman itu. Lalu bagaimana dengan imanmu firman menjadi buku? Itu juga perlu dijawab. Ada dua tugas Bang Zuma di sini. Yang keempat, Yesus penyampai firman. Loh, kalau Yesus penyampai firman, coba lihat dalam Yohanes 8 ayat 24. Ya, apa kata Yesus di sini? Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus adalah penyampai firman yang bukan dari dunia ini. Ini ucapan Yesus sendiri. Bagaimana Bang Zuma membantah ucapan Kristus sendiri yang mengatakan bahwa dia datang dari atas? Adakah nabi-nabi yang pernah mengklaim bahwa dia datang dari atas, Bang Zuma? Apakah Elia, Musa, Henok, atau nabi yang manapun mengaku datang dari atas? Coba ini dipertimbangkan ya. Jadi tugas Bang Zuma itu adalah bagaimana firman itu keinginan menurut studi kata Yunani ini. Coba dijelaskan, saya pengen tahu. Yang kedua, firman itu menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, dia kehilangan firman. Lalu bagaimana dengan firman menjadi buku? Apakah dia kehilangan firman di dalam kitab itu? Yang ketiga, Yesus menyampai firman. Yang keempat, roh itu adalah makhluk. Kalau roh itu adalah makhluk, Yesus berkata Allah itu roh. Apakah Allah itu makhluk menurut Yesus? Apakah Anda menganggap Yesus itu sesat? Kalau Anda menganggap Yesus itu sesat, lalu kenapa Anda menggunakan perkataan Yesus untuk menentang argumentasi saya? Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Dan kalau Anda tidak percaya, berarti Anda mengatakan Allah itu adalah makhluk. Dan Anda di satu sisi menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya, tapi Anda sendiri juga membantah ucapan Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan ketimpangan pemahaman Anda tentang klaim Anda ini? Ya, coba dijelaskan. Dari mana firman itu keinginan menurut studi kata tadi? Lalu firman menjadi daging, bagaimana dengan iman Anda? Firman menjadi buku. Apakah dia kehilangan firman? Yang ketiga, Yesus penyampai firman. Penyampai firman yang datang dari atas dan bukan dari dunia. Dan roh itu adalah makhluk. Berarti Yesus berbohong. Tapi kenapa Anda menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya? Begitu. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, makin lucu ini. Ya, sesi saya boleh deh di-klik atau gimana? Oh ya, oke, bentar. Saya terima di sini. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama, Yesus mengklaim dia dari surga. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur? Jamak. Makhluk dikatakan di sana dalam bahasa Yunaninya koikos. Coikos. Makhluk-makhluk berasal dari surga sama seperti Yesus yang berasal dari, gugur dia di situ. Kemudian catatan saya ada beberapa hal. Firman jadi buku. Siapa bilang firman jadi buku? Tak ada. Tak ada konsep di Islam firman jadi buku, tak ada. Yang ada kalam dibukukan, kalam disatukan dalam sebuah buku. Dan kalam itu bukan buku. Buku itu ciptaan, kertas dan tinta. Nih. Ini ciptaan. Firman menjadi daging. Siapa bilang firman jadi daging? Maksudnya firman Allah kepada Maria
agar Maria melahirkan seorang anak. Firman itu mewujud sesuai dengan kehendak Elohim, dia jadi daging. Jadi firman bukan daging. Apa buktinya? Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49, lebih sadis lagi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang Anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging, salah. Tidak ada firman jadi daging, tidak ada perkataan. Nah kemudian, ketika saudara berbicara mengenai logos, seakan-akan mau ngajarin Bang Zuma, Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani dafar. Dafar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar, berlogos, berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata, pekerjaan kata itu adalah apa yang keluar dari yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh nih, saya berkata, jadilah sumur. Sumur itu bukan saya. Tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus, jadilah firman. Itu enggak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia. Selain daripada yang sumber, termasuk Yesus. Contoh, Yohanes 1 nomor 3, ketika Anda mengurai, teruskan ke bawah di data nomor 14 ya. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya, ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamak, sehingga oh dia adalah Tuhan itu sendiri turun. Enggak sampai segitu. Ajaran Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anut itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata. Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata, cuma berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo? Berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan dafar. Tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, tetapi manusia 100%. Demikian, silakan. Oke. Saya ini coba akhir dulu, Bang Juma. Sorry. Iya. Okay. Sudah? Ya, sudah. Sebentar ya. Ya. Oke, yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan, inilah makanya perlunya Bang Zuma dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk belajar lebih dalam lagi ya. Tadi kita berkata Yesus adalah Logos. Nah, coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, firman di sini, firman yang didapat Yesus dari Bapa itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini rema, bukan logos.
Jadi bedakan ya Bang Zuma ya antara rema dan logos. Dan Yesus itu adalah, nih kita lihat di dalam ini tadi di dalam nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya, dalam naskah Textus Receptus, logos. Jadi Bang Juma pun lagi dan lagi masih gagal. Yesus menyampaikan firman, yang disampaikan itu bukan logos, tapi yang disampaikan itu adalah rema. Nah, yang kedua, perkataan saya itu bukan saya. Tadi Bang Juma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma, dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah, kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firmannya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan, maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Nah, masalah Yohanes 1 ayat 3, dia itu ciptaan. Mohon maaf, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan Bang Juma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya? Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah, Sang Bapa yang Esa itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Artinya, argumentasi Bang Juma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Juma mengakui firman itu di dalam Allah, di satu sisi Bang Juma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti di dalam diri Allah yang bukan ciptaan ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logika falasi. Bagaimana Bang Juma menjelaskan kesalahan itu? Ya, jadi kalau firman itu Bang Juma katakan adalah ciptaan, berarti di dalam diri Allah. Tadi Bang Juma mengakui ya bahwa ide itu keluar dari Bapa, ide itu keluar dari Allah. Berarti Anda mengakui bahwa di dalam diri Allah ada ciptaan. Masa ciptaan ada di dalam diri Allah yang kekal? Dan ketika firman itu menjadi manusia, Bang Juma perlu tahu dia tidak bertransubstansiasi. Yang tadinya Allah berubah menjadi manusia. Seperti nasi menjadi bubur. Ada bubur, nasinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi dia dalam hakikat keilahiannya, dia menambahkan kodrat manusia. Sama seperti Bang Juma tadi, kalam yang dibukukan. Oke, kami pun bisa mengatakan kalam yang dimanusiakan. Tidak ada yang salah. Karena dia menjadi itu bukan berubah substansi Bang Zuma. Tetapi dia itu menjadi menambahkan kodrat. Jadi kalau Bang Juma mengatakan kami tidak mengimani itu, kalam itu kalam itu dibukukan. Kami pun berkata kalam itu dimanusiakan. Ya. Jadi dari tadi argumentasi saya yang bertabrakan, argumentasi Bang Juma yang bertabrakan tetap dibantah dengan argumentasi juga yang belum jelas. Coba tadi dari studi kata logos di sini, ya. Di atas ini kata logos nomina. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini keinginan? Mohon maaf, Bang Juma belajar bahasa Yunani dari mana? Di sumber literasi Yunani mana logos itu adalah keinginan? Kalau itu keinginan Bang Zuma, berarti itu akan bertabrakan dengan itu sebagai ide ilahi yang di dalam. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah dan dia kekal di dalam diri Allah, maka itu adalah Allah. Itulah monoteisme yang sejati yang menjelaskan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya, itu coba dibantah dulu dengan data ya. Ya. Sementara rema itulah yang keluar dari mulut. Itu maksud saya. Antara logos dan rema. Ini kok nggak bisa tetap ya? Ayo kita mulai lagi. Masih nggak bisa nggak sih? Udah bisa ya? Jadi masih gimana? belum. Oh. Layarnya juga ketutupan. Sebentar. Kalau saya turun dulu gimana ya? Tinggal diterima, Dek. Udah kayaknya iya, kirim. Ini
Gimana ya? Ini sesi ya. Oke, sebentar Bang, ada apa ini masalah itu tadi. Oke, lanjutlah. Mulai. Oke. Ya, Iya. lanjut. Jadi ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi dari Delia yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan. Nah, di sini sebenarnya inilah kehadiran Kristen itu di situ. Jadi ajaran Abrahamik ini, ajaran tauhid ini, itu kemudian ditambahkan dengan konsep Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah, pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia, inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos, sifat yang ada pada diri Tuhan, ide, gagasan, keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan, daya cipta, daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu, Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata, keluar dari sifatnya, logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu, kemudian dia mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian terrealisasi dengan rema, dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, terrealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh, kemudian dia menerima rema, dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17:8 saudara tunjukkan, kata itu memang betul, Yesus menerima rema. Oke, Yesus menerima perkataan. Yes, jadi sang logos menitipkan kemudian rema, ucapan kepada sang perantara, yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana, itu tidak keliru. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus ini yang adalah makhluk yang berasal dari sifat Allah yang adalah logos yang melekat pada diri Allah, kemudian menerima rema, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep menambahkan kodrat daging. Daging ini ciptaan. Apa mungkin Tuhan menambahkan ciptaan pada dirinya dan ciptaan itu kemudian menjadi Tuhan juga? Ya tidak mungkin lah. Itu konsep para dewa. Kalau dewa-dewa Roma Yunani, iya, makanya muncul kata Theos. Theos itu dewa. Dewa nuzul menjadi manusia, mengambil daging menjadi setengah dewa setengah manusia. Itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan sebutan Hasem, menambahkan pribadi baru dalam bentuk daging, oh itu nggak ada. Di ajaran Nabi Ibrahim, Abrahamik itu nggak ada yang kayak gitu. Itu murni dari ajaran Kristen aja yang bikin. Makanya konsep logos ini dalam hal ini adalah pada mulanya adalah firman-firman ini menjadi daging, itu hanya ada di Kristen. Yohanes 1 ini nggak diimani oleh orang-orang Yahudi karena itu sangat mengganggu ajaran tauhid mereka, mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Abraham atau kakek mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita gulirkan permasalahan kodrat yang ditambahkan pada diri Tuhan ini, apakah ciptaan atau pencipta? Nah, itu masalah di situ. Ketika saudara mengatakan menambahkan kodrat manusia, pertanyaannya, jasadnya, dagingnya, berupa kaki, tangan, semua yang ada pada diri, ini ciptaan atau pencipta? Siapa yang kemudian mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Maria tadinya tidak punya anak, tiba-tiba muncul bayi. Siapa yang menciptakan bayi imut ini? Karena ini adalah hal yang ditambah-tambahkan kemudian, sehingga Yesus mendapatkan posisi dari Trinitas ini. Yesus jadi bagian, dagingnya jadi bagian, jadi Tuhan. Sehingga kata Elohim dimaknai jamak, Tuhan itu banyak. Nah sekarang permasalahannya muncul ketika Tuhan menambahkan kodrat manusia, daging, darah, kulit, tulang, rambut, kuku. Ini apa? Ciptaan atau bukan? Karena dia adalah hal baru. Anak Maria ini adalah hal baru. Maria tadi yang tidak memiliki anak, tiba-tiba menjadi anak.
Nah, inilah kemudian yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen, bahwa batilnya konsep Trinitas itu nyata terlihat dengan adanya penambahan pribadi Tuhan yang merupakan manusia. Gambarannya Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhannya Bani Israel mengambil daging manusia. Apakah daging ini ciptaan? Nah, itu masalah besar. Demikian. Oke, berarti nanti ini saya dulu, baru nanti setelah saya Bang Juma tutup, saya juga tutup ya. Udah 5 soalnya. Oke. Betul ya? Oke, ya. Oke, saya harap teman-teman dapat manfaat ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu tetap ada di dalam penonton ya. Kita itu diskusi saja by data, dan Anda yang menimbang sendiri saja gitu. Oke, kita lihat. Oh, sebentar. Dikirim deh kayak tadi. Oke, ya. Oke. Sudah? Yes. Oke, ya. Puji Tuhan ya. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Zuma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malak Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh. Memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Juma menjawab ini? Bagaimana Bang Juma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan, ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk karena dia menjadi manusia. Dia bukan transubstansiasi, Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah
masalah Memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi malah Adonai loh. Malah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi Theophany. Nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do patriarchs knew as Yahweh has to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi, saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab ya, literasinya. Ya, silakan Bung Zuma. Oke, baik. Jadi ini closing ya. Ya, betul. Saya yang akhirnya atau gimana? Terserah. Sudah. Oh, udah Bang Zuma. Lanjut aja. Saya bentar. Saya match ya. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, jadi sederhana sebenarnya. Itu masalah sepele, tapi dibuat seperti sedramatis, ya, sangat dramatis sehingga seakan-akan itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana pendalaman materi tentang malah Elohim, coba kita lihat dalam Kejadian 31 nomor 11. Memang yang datang ke sana itu malaikat dan diakui sebagai Elohim itu sendiri. Bahkan Yesus pun menganggap dirinya Eloah. Yohanes 10 nomor 34 kan dibantah, semua data-data Anda itu dibantah oleh Yesus. Anda Yesus hidup hari ini, Anda datang dengan membawa itu, Yesus bantah data itu. Yesusnya yang pasang badan. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Dan itu tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Nabi Musa juga mengaku Elohim. Innani anallah la ilaha illa ana. Apakah Nabi Musa itu adalah Allah? Bukan. Saya juga ketika di atas mimbar masjid, saya juga mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Apakah berarti saya adalah Allah? Ini adalah unsur yang harus dipahami, bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman, maka para utusan menyampaikan firman itu tanpa menambah, tanpa mengurangi. Itu poinnya. Jadi kalau hanya berbicara malah Elohim, apa hubungannya? Banyak data di dalam kitab saudara. Keluaran 33, Kejadian 22 nomor 11, kemudian Kisah nomor 7, nomor 35, 38, nomor 53. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Semua kemudian mengatakan malah Elohim, mengaku sebagai Elohim. Nah, kemudian konsepnya yang datang kepada Nabi Musa, kita lihat di dalam misalnya Kisah Para Rasul 7, untuk membantah iman orang Kristen bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Ternyata dikatakan di Kisah Para Rasul yang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah untuk berbicara kepada malaikat. Malaikat yang menyampaikan firman kepada dirinya, bukan kemudian Tuhan yang langsung. Di data nomor 38, Musa ini yang menjadi perantara di sidang jemaat yang ada di padang gurun di antara malaikat. Malaikat ketika datang kepada Nabi Musa, malaikat itu tidak mengatakan, hai Musa, aku malaikat. Tidak, dia mengatakan, akulah Elohim. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, tidak. Inilah yang perlu pendalaman materinya agak-agak diangkat sedikit supaya jangan terus-terusan sama pengajaran-pengajaran paganisme Roma Yunani. Kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 44, khalaqallahu as-samawati wal ardi bil haqq inna fi dzalika laayatin lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Lalu kemudian sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
Itu sama ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai As-Saddai kepada Bani Israel. Tidak ada bedanya kemudian. Kalau Anda melihat di dalam kitab Kejadian 35 nomor 11, itu sangat jelas itu dikatakan di sana. Wayomer Elohim Eni El Saddai dan seterusnya. Itu sama. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, beranak cuculah yang dan itu sama. Akulah yang menciptakan semuanya. Sama ketika Tuhan mengatakan Bereshit bara Elohim, Elohim bukan berarti jamak di sana, tetapi Elohim sedang menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika di Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Bukan berarti kami itu jamak. Jadi kita orang Indonesia tidak boleh memahami kandungan kata bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada para nabi, dan juga bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman kepada Nabi Muhammad. Salah kita. Kita harus kembalikan kepada sumber bahasanya. Sekarang ketika Tuhan mengatakan Elohim kepada Abraham, kepada Nabi Musa, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan-Tuhanan? Apakah orang Yahudi punya banyak Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan berfirman kepada orang Arab, Nabi Muhammad dengan mengatakan kata Nahnu, apakah orang Arab punya banyak Tuhan? Tidak. Nah, inilah yang kemudian ingin saya katakan, bahwa pada kesimpulan ini agama tauhid itu hanya punya satu Tuhan, tidak ada ditambahi kodrat manusia, ditambahi kodrat burung merpati. Itu jelas. Saya kira begitu, Ade Eli. Ya, terima kasih. Oke. Saya apa Ya, ini? tutup Apa ya. tugas saya? Iya. Sebentar. Coba dia, Pak ya. Oke. Dikirim deh, saya tekan di sini. Ya. Ada? Silakan. Oke. Sudah? Oke, sip. Oke, jadi teman-teman, saya mau sedikit intermezzo aja dulu tentang apa yang disampaikan. Bahwa malaikat itu juga disebut Elohim, tapi apakah malaikat itu disebut Logos? Tidak pernah. Ya, jadi argumentasi Bang Zuma tetap terpenggal di sana. Nah, saya mau tutup teman-teman begini. Yang mau saya beritahukan kepada kalian adalah apa tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu ternyata tidak mengcover apa yang saya minta dan saya maksudkan, karena dengan literasi yang saya bawa tadi yang menunjukkan bahwa logos itu nomina, kemudian Bang Zuma ubah itu menjadi adjektiva, saya berpikir bahwa adanya ketidakselarasan di dalam jawaban yang saya minta itu karena ternyata Bang Zuma menilai segala sesuatu itu tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Misalnya tadi yang nomina diubah menjadi adjektiva, yang tadinya di dalam diri Tuhan sebagai kompetensinya itu diubah menjadi sifat, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi ya tidak masalah ya. Itu hanya mungkin Bang Zuma masih sampai di sana. Nah, yang mau saya kesimpulkan itu dalam iman kekristenan teman-teman. Tadi kita sudah melihat bahwa Abraham, Musa, dan lain-lain itu telah melihat bahwa Tuhan itu memang esa. Iman Kristen pun dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang esa, yakni Sang Bapa. Ya, lalu Trinitas ternyata itu menjawab tentang penjabaran misteri Allah kita yang satu itu. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu dan seperti apa dia? Kalau di dalam perjanjian lama Abraham itu melihat bayang-bayang Allah yang menjemuk di dalam keesaannya, kemudian Musa menuliskannya dengan adanya Mal'ah Adonai, kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi sendiri di dalam Targum Yonatan, di dalam Targum Onkelos, di dalam Memra Targum Neofiti, itu menjadi kebingungan di dalam iman keyahudian ternyata sejak dahulu. Ya, sesuai dengan data dan literasi yang saya tunjukkan tadi. Namun, Kristus Raja Tuhan dan Mesias itu telah datang mengungkapkan dirinya dan seperti apa dia. Makanya Tuhan kita Yesus itu bersabda dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, keesaan Allah yang belum clear di perjanjian lama, itu disempurnakan dan dijelaskan dengan baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di satu sisi Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengatakan Allah itu esa,
karena memang Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi iman yang sejati adalah iman yang dapat saling menubuatkan dan saling mengkonfirmasi serta saling menggenapi. Dan terbukti kekristenan adalah jawabannya, ya, sebagai satu di antara Abrahamik. Nubuatan para nabi itu sempurna digenapi oleh Kristus. Nah, makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Maka Kristus dalam ide dan juga pondasinya sebagai firman Allah dengan pengajarannya yaitu Trinitas, itu memberikan kita pemahaman bahwa Allah yang satu dan esa di perjanjian lama telah selesai digenapi dan selesai dijabarkan dengan sempurna melalui Trinitas yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja melalui gereja Katolik yang kudus, gereja Ortodoks, dan juga gereja-gereja berikutnya. Jadi kekayaan iman kekristenan adalah kekayaan yang tidak bisa dijabarkan secara harafiah, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya menjaga orisinalitas dan kemurnian dirinya yang sejati sebagai Allah yang benar melalui firman-Nya yang saling menggenapi. Jadi cross-lining antara nubuatan di perjanjian lama, gambaran Allah ada di Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah dan firman Allah. Orang Yahudi masih dalam bayang-bayang, kemudian dalam Targum itu masih dijelaskan dengan tidak sempurna. Namun di perjanjian baru, Kristus menggenapi itu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekaligus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi kesempurnaan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai dan ditutup di dalam Kristus menurut penulis surat Ibrani. Jadi keselamatan hanya ada di dalam yang benar, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang mengaku sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan kita untuk hidup bukan untuk mati, jadi percaya dan datanglah kepada Kristus yang memiliki hidup. Begitu, terima kasih. Ya, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Jadi gimana? Dengar-dengar Umi Dini juga menjadwalkan kita ya? Gimana? Siapa? tuh? Umi Dini. Saya katanya. maksudnya gini, yang kami Chan ya. Minggu betul, katanya. betul. Tapi kalau minggu saya nggak bisa, soalnya saya ada pelayanan. Mungkin lain kali nanti kita diskusi lagi lah. Ya, soalnya saya juga ada jadwal. Saya juga kaget tadi kami Chan itu buat apa? Buat minggu tanggal 21. Ya, padahal kita nggak ada janjian untuk tanggal persisnya segitu tuh nggak ada. Makanya saya hubungi Bang Zuma biar langsung aja ke orangnya gitu. Nantilah kita itu lagi, ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya bisa komunikasi dengan beliau deh, nanti jangan sampai dia ini merasa gitu. Chat aja sama beliau. Ada nomor kontak beliau kan? Atau DM Ada sama di beliau? TikTok tapi bukan WA. Oh ya sudah. Nanti Ya. komunikasi aja ya. Ya, siap. Oke. Sehat-sehat Elia. Oke, Ya, sip. thank you Bang Zuma. Tuhan berkati Oke, ya. siap. Ya. Boleh ini coba Bang Zuma turun dari live saya, boleh enggak? Saya yang turun gitu. Oh, sebentar. Saya apa saja ya. Kita N-nya ini gimana sih? Sebentar. Coba gimana ya? Coba Tunggu. selesaiin. Oh. Itu ya teman-teman ya, kita tadi sudah diskusi ya mengenai bagaimana Tuhan kita, seperti apa Dia dengan literasi dan data yang kita sampaikan. Jadi apapun yang tadi kita sampaikan ternyata tidak diterima dengan baik, itu sebabnya adalah karena memang standar yang mereka gunakan itu melenceng dari standar ilmu pengetahuan. Seperti tadi misalnya firman itu dimahami sebagai adjektiva, firman itu tidak diterima sebagai sebagai apa ya, begitulah ya. Jadi memang tidak heran kalau banyak yang timpang dan tidak terjadi. Ya silakan Bang, kenapa Bang? Lah kok ini logonya, ganti logo dulu lah, aku lah turun dulu aku. Kok jadi gambar ntar dulu aku ganti logo dulu ya, Kristen. Oh nggak apa-apa lah, Kristen Prince, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini adekku, Ya. luar biasa ya. Kalau saya tadi di posisimu itu, aku
aku ini apa namanya langsung ke Al-Quran aku tadi tembaknya. Tapi dengan caramu yang santai, kalem pembawaanmu ya kan. Memang emosi sih dengan cara dia itu. Dia nggak ngerti tapi seolah-olah memaksakan yang salah itu benar gitu. Apa itu Elohim tadi yang jamak itu dipaksain, apa itu yang Ehad itu Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Mana ada Adonai Ahad? Adonai Ehad. Tapi dipaksakan dia supaya sama dengan Qur'annya kan gitu. Qulullahu Ahad. Jadi ini pemaksaan, pembodohan publik sebenarnya mereka ini. Inilah tugas kita untuk mencerdaskan supaya jangan banyak lagi orang dibodohi dengan agama-agama. Ya, agama ini harus mencerdaskan bukan membodohi umat. Kasihan loh. Ya, kasihan sekali. Itu sih kalau menurut saya. Silakan Joseph Kalbat. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya nggak singgung itunya mereka karena ngapain disinggung ke sana, karena ilmu pengetahuan aja dilawan gitu loh. Tadi seperti logos itu disebut adjektiva, itu kan nomina. Nah, itu saja sebenarnya sudah fatal. Jadi cuma ya dari tadi tidak bisa, literasinya pun tidak ada, data yang dibawa pun nggak ada gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga diskusi gitu. Biar orang saja yang menilai. Silakan Pak Polos. Iya, bravo Elia. Saya ya Pak Apollos menilai si Elia pertama dari pembawaan tenang, tidak terpancing emosi. Yang kedua, Pak Apollos pun tidak terpikir Elia menghajarnya dengan halus di nomina dan adjektiva. Iya. Itu mantap, mantap di situ. Itu sudah gagal jadi dia banget itu Pak. Itu gagal sudah sekali. gagal paham di situ dia. Pasti. Jadi tadi saya perhatikan ini Pak Polos pun izin sudah rekam semua antara dia jawaban dia dengan Elia tadi. Jadi body language-nya itu gelisah ketika Elia berbicara nomina dan adjektiva. Dia kaget di situ. Nah, dia coba tutupi dengan mengucapkan Sema Yisrael Adonai Elohecha Adonai Echad. Dia menutupi dengan Elohim tadi. Nah, sementara Elohim sendiri dia coba memaksakan seperti Bang Christian Prince tadi bilang, Bang CP, dia coba menghancurkan pengertian daripada Elohim itu sendiri, tetapi tidak hancur-hancur. Itu sudah ribuan puluhan ribu tahun itu tidak hancur, ya. Kalau dia mau mencoba mengubah rumusan itu, dia sendiri akan hancur. Mantap, lajukan. Betul. Ya makanya saya tidak terlalu khawatir ya, karena memang argumentasi yang beliau bawakan itu memang sudah menyalahi aturan bukan aturan Kristen tapi aturan pengetahuan umum. Itu sudah menyalahi. Jadi ya kita lalu menilainya dengan standar apa lagi kalau bukan dengan standar yang netral begitu. Jadi ya sudahlah gitu. Ya, ada yang mau sampaikan saya? Shalom Elia, shalom. Nah, shalom. Teman-teman semuanya. Ya, gue salut sih karena pembawaannya kalem, terus juga mungkin itu bisa mempengaruhi psikologisnya si Zuma itu ya. Jadi juga dia agak kalem dan jinak sama lo gitu. Itu achievement yang mungkin nggak kelihatan. Mungkin orang nilainya dari dia memang udah kebiasa sih agak blunder. Mereka udah agak blunder itu udah normal. Iya, mereka blunder itu udah agak normal kan. Emang itu tabiat mereka. Tapi yang gue lihat tuh lu bawa ke ranah diskusi yang bikin dia tuh nggak harus menggunakan congornya yang terlalu kencang, itu udah bagus banget, dan juga argumentasi yang lu pakai juga bagus banget gitu. Keep it up lah pokoknya. Thank you udah mempertanggungjawabkan iman kekristenan. Itu aja sih. Ya. Itu tugas kita semua. Sebenarnya tujuan saya itu adalah, kan beliau itu selalu salah paham dengan logos tadi dan firman itu. Sejak lama udah saya perhatikan. Nah, saya mau terima diskusi bahas khusus itu biar mereka itu terbuka pikirannya. Kalau ternyata persepsi mereka itu salah tentang firman itu, tentang logos itu, yang mereka selama ini pikirkan itu salah. Jadi saya pengennya itu dan berharapnya itu mereka terbuka lah. Kalaupun tidak mengimani tapi tidak salah paham gitu loh. Ya, tapi kalau ada pun yang mau mengikuti Yesus ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Sebentar tadi kita telah mendengarkan penjelasan Elia dan Zuma.
mengenai pengertian ajaran monoteisme Abrahamik. Sepanjang video setiap pertanyaan yang Elia pertanyakan kepada Zuma. Tetapi Zuma tidak mampu menjawab dan menjelaskan secara pribadi tentang keesaan Allah, malah Zuma jawabannya lari-lari entah kemana. Sementara Elia selalu menjawab setiap narasi kekeliruan si Zuma. Di sini si Zuma sudah mempermalukan dirinya sendiri karena selama ini, dia selalu sok hebat menantang para pendeta. Nah kali ini lawannya si Elia, dan Elia berkali-kali skak argumennya. Karena Zuma tidak mampu menjawab dan menjelaskan keesaan Allahnya sehingga setiap argumennya yang liar saling bentrok. Padahal penjanjian diskusi dari awal khusus untuk menjelaskan keesaan monoteisme Abrahamik. Tetapi si Zuma malah lari ke Paulus. Beginilah jurus pendebat Islam kalau diskusi tidak pernah konsisten. Sepanjang diskusi pon si Zuma tidak satu pon menampilkan data, hanya modal congor modal toak, luar biasa dengan penjelasan Elia. Dapat menjelaskan dengan baik sesuai data. Di video ini Elia sedang menyekolahkan Zuma dengan gratis. Semoga Zuma bisa pintar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, jangan lupa dibantu like, subscribe, Ruang Diskusi, terima kasih.